Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kepada kami akan satu keyakinan, bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan kami yang paling utama. Tolonglah kami, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang menjauhi Tuhan, bahkan membuat hidup kami menjadi jauh daripada Engkau. Tapi kami mohon kepada Tuhan, supaya firman Tuhan senantiasa membawa kami dekat kepadamu, dan membawa kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat berada di dalam satu hal di mana kami senantiasa diberikan guidance oleh Tuhan, untuk kami bisa melangkahkan hidup kami dengan keputusan-keputusan yang benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat dengan bijaksana menjalankan setiap amanat agung-Mu, untuk kami bisa menjadi orang-orang yang tahu sungguh-sungguh apa rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami semua yang banyak tidak tahu tentang apa yang sepatutnya kami kerjakan. Tapi biarlah berilah kepada kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat memberanikan diri untuk kami melangkahkan segala sesuatunya, karena Tuhan yang kuatkan kami untuk melangkah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan tangan Tuhan. Tuhan, mohon supaya kami dapat dimengertikan di dalam bantuan dan juga di dalam pemeliharaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, mampukan juga hamba-Mu di dalam menyampaikan sesi terakhir, dan biarlah Tuhan juga yang menyadarkan kami akan pentingnya kami bersandarkan kepada pengharapan yang sejati, yang berasal dari Tuhan saja, dan itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Kami akan mulai sesi ini ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan masuk di dalam sesi yang terakhir ini. Kita akan bicara tentang Hope Beyond Crisis. Nah, minggu lalu kita sudah bicara banyak tentang bagaimana kita memahami orang dunia bergumul, khususnya tentang apa yang namanya struggle with the quarter life crisis. Dan bagaimana mereka menjalankan satu kehidupan di mana mereka tidak masuk di dalam sebuah kegalauan. Mereka bagaimana hidup di dalam satu kehidupan, waktu mengambil keputusan, mereka sungguh-sungguh yakin bahwa keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang sungguh-sungguh benar. Dan itulah yang menjadi satu struggle yang tak habis-habis yang dialami, khususnya bagaimana orang Kristen pun kadang-kadang tidak menghidupi firman, tapi mereka justru menghidupi setiap asumsi-asumsi maupun juga setiap interpretasi-interpretasi orang-orang yang jelas mereka tidak beriman kepada Tuhan. Nah, minggu lalu saya ada men-sharingkan dan saya mengutip dari seorang bernama Ju Yung Kim, di mana dia adalah seorang autor dari sebuah buku, yaitu yang ditulis dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di penerbit Gramedia, yaitu adalah Hidup Anti Galau. Ya, di situ adalah salah satu buku yang dibuat khususnya untuk bagaimana memberikan encouragement, mengencourage setiap anak-anak muda. Bagaimana mereka jangan takut dengan kegalauan, jangan takut dengan tantangan hidup, jangan takut mengambil keputusan. Saudara, kalau so far kita melihat kalau motivasinya hanya sampai di situ, kita melihat masih ada hal yang positif. Tapi kita juga melihat bagaimana hal-hal yang ada, meskipun secara motivasi sangat memberikan encouragement, tetapi kita juga perlu melihat bahwa apa yang missing behind that, apa yang hilang di balik semua itu. Nah, saudara, maka coba mungkin Gracelyn bisa pasang untuk slide-nya supaya kita bisa lihat. Ya. Nah, saudara, Ju Yung Kim, dia waktu dia membuat akan buku Hidup Anti Galau, di mana dia men-sharingkan tentang satu hal, yaitu gimana saya mengajak anak-anak muda, mengajak khususnya pemuda-pemudi untuk bisa melihat pentingnya hidup dengan penataan yang baik. Bagaimana hidup di dalam sebuah hal di mana mereka memiliki manajemen pengaturan hidup yang baik. Nah, maka di sini dia mengajak untuk setiap pembacanya, khususnya dalam buku Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia. Di situ dia mengajak untuk anak-anak muda untuk menyusun target, menyusun impian hidupnya, mengatur waktu, dan membentuk kebiasaannya,
dan meningkatkan akan keterampilan dan bagaimana mengembangkan relasi. Nah, Saudara, itu adalah satu hal yang menjadi poin-poin yang dia sharingkan. Nah, Saudara, kita akan secara cepat saja karena ini sudah dibahas minggu lalu, di mana kita melihat hidup anti galau yang dibangun oleh Jo Young Kim ini adalah untuk mengajak setiap anak-anak muda di dalam quarter life crisis, mau tidak mau, dia mengajak setiap muda-mudi untuk harus belajar menantang diri. Ya. Harus belajar untuk melakukan satu tantangan, tapi bukan menantang orang lain, tapi justru adalah menantang diri sendiri. Menantang diri sendiri maksudnya apa, Saudara? Menantang diri sendiri maksudnya berusaha untuk maju ke depan, memaksa diri untuk maju ke depan, mendisiplinkan diri untuk bergerak, di mana kita melihat bagi dia, kalau berusaha gagal itu bukan kejahatan kok. Jadi kalau kita berusaha, kita menantang diri, dan waktu kita menantang diri, kita gagal. Nah, menurut Chu Yung Kim ini, kalau kita menantang diri dan kita gagal, itu bukan sebuah kejahatan. Toh itu bukan evil. Kenapa tidak coba? Tetapi kalau kita tidak mencobanya, kita nggak menantang diri untuk aktif, kita nggak menantang diri untuk maju, itu adalah kejahatan bagi dia. Jadi setiap anak muda waktu berada di dalam satu masa keputusan harus diambil, mau kuliah atau mau sekolah atau mau untuk bekerja atau mau menikah, memilih siapa pasangannya, itu harus di dalam satu pemahaman menurut Chu Yung Kim adalah bagaimana kita harus menantang diri untuk mengambil sebuah keputusan. Harus belajar mendisiplinkan diri untuk bagaimana memasang satu standar untuk menantang diri untuk mengejar fokus dan mengejar impian sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi dengan satu action. Ya. Jadi bagi dia action itu penting dan action itu harus diwujudkan dengan berani menantang diri sendiri. Jadi melakukan action, melakukan satu tindakan. Dan kalau tidak ada tindakan, tidak akan ada hal yang terjadi. Istilahnya kalau kita bikin bahasa yang lebih common, itu adalah teori doang nggak mungkin jalan. Jadi teori kalau memang ada, tidak bisa hanya sekedar kata-kata. Tetapi harus ada satu tindakan. Dan tindakan itu perlu memaksa diri. Tindakan itu perlu menantang diri. Dan kalau tidak menantang diri, maka tidak mungkin ada hal yang terjadi. Nah, Saudara, maka harus berusaha, kalaupun salah, itu bukan kejahatan, karena itu ada sebuah usaha. Tetapi kalau tidak mencobanya, atau tidak mengambil keputusan yang benar, maka itu adalah satu-satunya kejahatan. Nah, itu sesuatu yang serius dipikirkan oleh Chu Yung Kim ini, khususnya untuk bagaimana sebagai seorang humanis, sebagai seorang manusia, harus berani mengambil keputusan. Harus berani mengambil akan satu action. Nah, Saudara, maka itulah kenapa kalau kita melihat apa yang menjadi pemikiran dari Chu Yung Kim, ini adalah satu pemikiran yang sebenarnya mengajak untuk mengajak setiap anak-anak muda untuk jangan hidup hanya dengan apa yang menjadi order from above. Atau jangan hanya sekedar mengikuti satu order dari orang tua. Misalnya orang tua suruh kita sekolah, padahal dia punya akan satu hal yang lebih, yaitu apa? Misalnya dia seorang seniman. Kadang seniman nggak bisa sekolah. Atau kadang seniman adalah yang memang susah sekali untuk bisa studi. Kenapa? Karena meskipun dipaksa sekalipun, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat dia nggak bisa kuat di dalam logika dan sebagainya. Nah, sudah macam-macam orang. Ada yang mungkin tidak boleh nikah, padahal relasi sudah cukup baik, atau relasi juga sudah cukup cocok, tetapi justru karena orang tua mengatakan tidak boleh nikah. Seperti kita lihat yang terjadi, seperti anak Jokowi dengan pacarnya yang di Singapura. Dan kita melihat itu juga satu hal di mana kita melihat waktu mengambil keputusan demi keputusan, kadang-kadang ada kegalauan yang terjadi. Kenapa?
karena mengambil keputusan, entah itu salah atau tidak berani mengambil keputusan, itu juga ada sesuatu yang salah. Jadi bagi Chu Yung Kim, setiap orang yang mau hidup tidak galau, maka harus berani menantang diri mengambil keputusan. Soal keputusan itu nantinya benar atau salah, paling tidak engkau sudah berada di dalam proses untuk mencari jati diri di dalam kehidupan. Nah, saudara, maka itu menjadi satu tantangan bagi Chu Yung Kim ini untuk membawa orang muda untuk bagaimana mereka harus berani, belajar berani mengambil keputusan. Seringkali kita melihat kita sebagai, khususnya di Asia ya, khususnya di Asia kadang-kadang kita sebagai anak muda di dalam keluarga, seringkali kita lebih tepatnya lebih suka mengikuti orang tua ngomong apa. Bukan berarti kita nggak menghormati orang tua, kita menghormati orang tua. Tapi kadang-kadang kita tidak punya ambisi. Seringkali kita nggak punya akan apa sih yang mau kita lakukan. Kita nggak punya fokus di dalam hidup kita. Kita nggak punya apa yang namanya satu langkah hidup apa yang akan saya mau ambil ke depan. Jadi kadang-kadang akhirnya kita mau tidak mau akhirnya diberikan order dari orang tua atau diberikan order dari yang lebih tinggi. Itu semua adalah bukan karena intervensi mereka yang menjadi evil, tapi justru sebenarnya karena kita sendiri yang tidak tahu fokus. Karena kita sendiri yang tidak tahu kita mau ngapain, sehingga waktu orang tua atau orang yang lebih tua memberikan akan satu direction of life untuk kita atau memberikan akan satu usul untuk apa yang kita lakukan, itu sebenarnya bukan adalah sesuatu yang bersifat memaksa, tapi seringkali adalah karena kita sendiri tidak bisa ambil keputusan. Nah, itulah kenapa akhirnya kita tidak terlatih untuk menantang diri. Kita lebih istilahnya, ya sudahlah, seperti air mengalir, jalani hidup ini saja. Saudara, maka kita nggak bisa hanya berkata hidup hanyalah seperti air mengalir. Kenapa, saudara? Karena makhluk hidup kalau hanya mengikuti seperti air mengalir, itu namanya makhluk yang mati. Saudara, kalau kita melihat ikan, kalau ada air, mereka tetap bergerak. Dan bahkan dia bergerak, kadang-kadang dia seperti ikan salmon, kita tahu, dia menantang arus air. Arus air justru sungai ke laut, justru dia dari laut mau masuk ke sungai. Nah, sudah kita melihat, maka ikan salmon dia menerobos akan air laut masuk ke sungai, dan dia berusaha untuk naik ke tempat di mana dia dilahirkan. Nah, sudah kita melihat itu dia berani menantang arus, berarti berani menantang diri, berarti berani memaksa diri. Meskipun kadang-kadang kita bisa melihat ikan salmon sudah capek-capek dari laut mau naik menuju ke tempat di mana dia dilahirkan. Kalau kita melihat di Alaska atau di mana, kita melihat beruang sudah menunggu. Kita melihat beruang sudah menunggu waktu ikan salmon itu mau naik dan dia mau melompat dan sebagainya, sudah dicaplok dan juga sudah dimakan oleh beruang itu. Kadang-kadang kita bilang perjuangannya kok bodoh banget sih, perjuangannya kok gagal banget sih. Saudara, mereka sudah mencoba yang terbaik, mereka menantang diri yang terbaik. Kadang-kadang kita mau bisnis, kita bisnis nggak tahu apakah saya bisnis akan bisa berhasil atau tidak. Kadang-kadang kita menjalankan satu keputusan untuk oke, saya berbisnis ini. Tapi kadang waktu kita bisnis ini, akhirnya kita gagal, kita ditipu sama orang, kita diciak sama orang, kita dicuan sama orang lain. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita kok sudah berhati-hati, kita sudah melakukan hal yang terbaik, tapi kok bisa kita dikecewakan dan sebagainya. Saudara, ikan salmon melakukan melawan arus. Dan dia berusaha untuk bagaimana menghadapinya, meskipun dia harus luka-luka, walaupun dia harus bertemu dengan beruang, dan kadang-kadang harus mati karena beruang, dan sebagainya. Tetapi saudara, kita melihat ikan salmon pun, waktu dia punya niat, dia meskipun tahu luka-luka, dia meskipun tahu akan berhadapan dengan beruang dan sebagainya, mereka tetap untuk mau kembali ke tempat dia dilahirkan. Jadi saudara, dari kisah ini pun kita bisa belajar kalau hewan hidup saja menantang diri. Untuk maju, untuk berkembang biak, dia harus menantang diri. Untuk kembali ke tempat dia berasal, dia harus menantang diri. Maka saudara, ini pun jadi pelajaran bagi kita.
Waktu kita sebagai anak Tuhan pun, bagaimana kita juga belajar menantang diri kita. Nah, Saudara, tetapi kita melihat Chu Yung Kim, dia mengajak kita untuk menantang diri. Karena kalau tidak menantang diri, tidak akan ada hal yang terjadi. Berarti di sini dia menyatakan apa? Menantang diri menjadi sebuah usaha manusia. Menjadi satu usaha manusia, yaitu manusia harus berusaha semaksimal mungkin. Kita percaya, Saudara, sebagai manusia kita harus berusaha. Tapi Saudara, meskipun kita berusaha, ada hal yang missing di sini, yaitu apa? Menantang diri tanpa akan satu ketaklukan kepada Tuhan. Maka penantangan diri itu adalah penantangan diri yang bisa fatal. Maksudnya apa? Penantangan diri yang tidak kembali kepada hati yang takut akan Tuhan. Penantangan diri itu akan bisa melawan Tuhan. Penantangan diri itu bisa melawan orang tua. Penantangan diri bisa melawan diri sendiri. Penantangan diri bisa melawan orang lain. Nah, Saudara, penantangan diri ini harus penantangannya bagaimana? Kalau mau menantang diri, berarti menantang diri harus di dalam kesadaran. Kesadaran bahwa aku anak Tuhan. Maka aku ada standar di dalam menantang diri aku. Aku tidak bisa menantang dengan caraku sendiri. Tapi aku harus menantang dengan bagaimana Tuhan mengizinkan akan diri kita untuk menantang diri kita. Kita melihat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita melihat seperti Daniel. Kita bisa melihat bagaimana mereka sebagai anak-anak muda di waktu ditantang untuk apa? Untuk menyembah Baal. Ditantang untuk menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Maka mereka justru belajar dengan apa? Aku punya Tuhan. Dan mereka belajar untuk apa? Karena aku punya Tuhan, aku tidak mau mempermalukan Tuhan, dan aku akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Maka mereka belajar menantang diri mereka untuk apa? Menantang diri untuk tidak kompromi terhadap apa yang ditawarkan atau apa yang dipaksakan. Nah, Saudara, maka Chu Yung Kim punya konsep sangat baik, yaitu kita harus belajar menantang diri. Tapi jika penantangan diri itu hanya di dalam ranah humanis, maka penantangan diri itu hanyalah akan memperburuk diri kita maupun memperburuk orang lain. Kenapa, Saudara? Karena penantangan diri itu dimulai dari sumber yang salah. Kalau penantangan diri itu dimulai dari sumber yang kudus, sumber yang mulia, sumber yang berasal dari Allah, maka waktu kita menjalankan penantangan diri kita itu, tetapi di dalam ranah pusatnya adalah Tuhan Allah, maka waktu kita mengalami kegagalan pun kita tidak mengapa. Kalau kita menderita pun kita tidak mengapa. Ataupun waktu kita mengalami penolakan, kita tidak mengapa. Mengapa, Saudara? Karena semua itu di dalam izin Tuhan. Semuanya itu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita misalnya pelayanan, tapi waktu kita pelayanan kita bertemu dengan kesulitan, kalau semua itu adalah bersumber daripada Allah, waktu kita melayani kita sulit dan kita mengalami penolakan sekalipun, itu tidak mengapa. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Saudara, tetapi Tuhan mau mendidik kita untuk bagaimana di dalam diri kita masing-masing, kita belajar setia dan kita belajar taat dan kita belajar mengikut Tuhan sampai akhir. Itulah yang perlu ada di dalam hidup pemuda-pemudi Kristen. Nah, Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita menantang diri untuk setia? Kita menantang diri untuk hidup benar, menantang diri untuk bagaimana berkenan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat Chu Yung Kim waktu dia mengatakan untuk bagaimana setiap anak muda perlu belajar menantang diri. Nah, Saudara, banyak dari apa yang dipaparkan adalah menantang diri hanya untuk membangun sebuah aktualisasi diri. Yaitu nanti saya akan sharingkan teori dari Abraham Maslow mengenai aktualisasi diri. Di mana dia berusaha untuk membuktikan diri sendiri, membuktikan bahwa saya bisa. Nah, berarti Saudara ini nggak mengkaitkan diri dengan Tuhan. Dia hanya mengkaitkan diri dengan potensialnya dia.
tapi dia tidak mengkaitkan dirinya dengan Tuhan. Dan saudara, itu tentu saja poin yang totally wrong. Dimulai dari langkah pertama yang salah, yaitu tidak takut akan Tuhan, tidak mengkaitkan diri pada Tuhan, meskipun kita melihat inovatif luar biasa dengan anak muda diajak untuk menantang dirinya, tapi waktu menantang diri bukan dengan takut akan Tuhan, maka menantang diri hanyalah sebuah bunuh diri saja. Nah, itulah yang menjadi satu hal di mana kita sudah membahasnya, kita juga langsung memberikan kritikan bahwa menantang diri is good, tetapi kepada saat tidak bersumber kepada takut akan Tuhan, maka menantang diri hanyalah sebuah bunuh diri. Kedua, yaitu adalah dia mengajak pemuda-pemudi untuk gimana saya bisa menjadi seorang muda-mudi yang tidak gampang galau. Maka dia mengajak pemuda-pemudi untuk, ayo, engkau harus punya waktu. Maksudnya punya waktu itu apa, saudara? Maksudnya adalah bagaimana sebagai anak muda kita kalau mau maju ke depan, kita harus memiliki waktu khususnya mengatur diri. Harus memiliki jadwal, harus memiliki satu hal di mana waktu saya punya 1 jam, saya pakai 1 jam ini untuk apa? Dan 1 jam berikutnya saya akan pakai untuk apa? Di mana saya waktu 10 menit yang lalu? Di manakah saya waktu saya 1 jam yang lalu? Di manakah saya di saat saya 3 jam yang lalu? Nah, semua ini adalah satu hal pengaturan-pengaturan. Jadi ada waktu untuk mengatur, ada waktu untuk manage, yaitu manajemen waktu, time management. Ya. Bagaimana memiliki satu hal mengatur waktu, kenapa? Karena waktu itu tidak kembali lagi. Sudah, saya percaya ini motivator yang luar biasa mengajak anak muda untuk menghargai waktu. Kenapa? Karena kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang kita lihat hidupnya adalah ya sekedar main game, hidupnya cuma baca novel, lalu juga kita melihat nonton drama Korea, dan kita melihat banyak sekali mereka melakukan ini dan itu, semuanya hanyalah untuk membuang waktu. Tapi Ju Yung Kim mengatakan bahwa anak muda, kalau kamu mau untuk menggapai segala sesuatu, maka kamu harus memiliki waktu. Kamu harus decide waktu. Kamu harus untuk menjadikan waktu-waktu senggangmu menjadi waktu-waktu yang menakjubkan, waktu-waktu yang full of miracle. Istilahnya begitu. Jadi bagaimana membangun time management yang useful, yang betul-betul berguna, yang betul-betul berfaedah. Jangan membuang waktu, tapi justru harus mendesain waktu, mengatur waktu. Dan bagaimana memberikan akan time management di dalam diri. So, kalau kita melihat poin ini pun sebenarnya baik. Ya, karena waktu kita sebagai orang Kristen, kita juga percaya kalau orang dunia mengatakan time is money. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya time is grace. Waktu itu adalah anugerah. Di mana kita bisa punya waktu untuk baca Alkitab, kita bisa punya waktu untuk bersama dengan keluarga, kita bisa punya waktu dengan istri, kita bisa punya waktu dengan anak, kita bisa sekolah, kita bisa memiliki akan dunia pekerjaan. Ya. Di saat kita punya semuanya itu adalah sebuah hal anugerah Tuhan di dalam waktu. Nah, pertanyaannya adalah how to manage our time. Bagaimana kita memanage waktu kita? Nah, Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah membahas ini, khususnya di dalam membahas tentang apa yang menjadi statement dari Musa, yaitu ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Nah, Saudara, di dalam kita melihat waktu itu di dalam apa yang menjadi definisinya, itu ada 2 macam. Pertama adalah kairos. Kairos itu adalah waktu atau momen yang tidak kembali lagi. Momentum, kalau kita pakai istilahnya. Yaitu ada satu special event, special waktu yang terjadi dan tidak akan kembali lagi. Ya. Tapi juga ada yang namanya kronos. Kronos adalah waktu yang bisa kembali lagi. Maksudnya adalah waktu yang bisa berulang, gitu ya. Jadi ada masanya kita
melakukan segala sesuatu bisa berulang-ulang, tapi ada masanya kita hanya satu kali. Misalnya lahir, kita lahir hanya satu kali. Nah, itu kairos. Nah, mati itu juga adalah kairos. Nah, saudara, dalam iman Kristen, bertobat itu juga adalah kairos. Maka percaya Tuhan Yesus itu juga adalah kairos. Jadi kalau orang dunia hanya mengkaitkan kairos hanya dengan hidup, mati, ya, senang, susah, saudara, seringkali itu yang dibagi-bagi. Tapi saudara, kalau kita melihat kairos itu adalah satu hal yang sangat-sangat indah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan akan satu masa yang tak terulang lagi, dan itu adalah masa yang penting luar biasa, dan setiap masa itu menjadi turning point. Nah, saudara, kalau kita bisa menikah, itu pun adalah kairos. Karena pernikahan adalah dari Tuhan, adalah hadiah Tuhan. Kita dilahirkan dari orang tua kita, itu adalah kairos. Kita bisa kenal calon istri dan kita bisa menikah dengan istri kita, itu kairos. Kita bersyukur. Bahkan kita jadi Kristen, kita jadi hamba Tuhan, kita jadi pelayan Tuhan, itu adalah satu momentum yang tidak pernah berakhir. Nah, saudara, adalah hal yang indah. Waktu kita bisa memiliki waktu, yaitu kairos, yaitu adalah momentum yang Tuhan hadirkan. Kedua adalah kronos, adalah waktu yang common, waktu yang berjalan secara alamiah, di mana semuanya itu bisa menjadi satu waktu yang di mana kita bisa melakukan dengan berkali-kali. Misalnya adalah saudara pergi ke toilet. Pergi ke toilet bisa berkali-kali, bisa ratusan kali, bisa ribuan kali. Kita mandi itu berkali-kali. Ya. Dan kita melihat bagaimana apa yang menjadi satu momentum yang tidak kembali lagi, itulah yang dianggap sebagai satu waktu yang penuh makna. Nah, maka kalau Chu Yung Kim waktu dia mengatakan anak muda yang mau menggapai semua impiannya, dia harus memiliki waktu. Maksudnya adalah bagaimana dia harus belajar merapikan waktunya, belajar untuk merapikan time managementnya, merapikan akan apa yang menjadi targetnya. Tetapi jika semuanya itu tidak kembali kepada sang waktu sendiri, tidak kembali kepada Tuhan sendiri, maka saudara, waktu yang dimiliki hanyalah dipakai untuk kesia-siaan. Waktu yang ada hanya dipakai untuk keinginannya sendiri. Waktu yang ada dimiliki tapi dipakai hanya untuk menyenangkan manusia, tapi tidak ada kaitan dengan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah hal yang sayang sekali jika kita hanya mengikuti sebuah motivasi pelajaran-pelajaran yang membangkitkan semangat, tetapi semuanya itu hanyalah membangkitkan kita punya humanitas saja, tapi kita tidak dibangunkan secara kerohanian di hadapan Tuhan. Ketiga yaitu adalah kehidupan ditentukan dari kebiasaan. Nah, ini menurut dari Chu Yung Kim, yaitu apa? Kehidupan itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Jadi kalau kebiasaan kita adalah kotor, jorok, jijik, dan sebagainya, maka setiap apa yang kita lakukan, kita akan bisa dengan segala cara untuk mewujudkannya. Kita bisa pakai cara yang kotor, kita bisa pakai cara yang tidak benar, kita bisa pakai cara yang menjijikkan untuk kita menjadi sebuah kehidupan. Nah, saudara, maka kebiasaan-kebiasaan itu perlu di-training. Kebiasaan-kebiasaan itu perlu untuk diedukasi. Kebiasaan-kebiasaan itu perlu ditaklukkan. Nah, saudara, saya setuju dengan poin ini di saat kita punya kebiasaan buruk. Ya. Kenapa? Karena kita juga adalah manusia yang jatuh dalam dosa, dan kita tidak punya barometer yang sama. Jadi seringkali kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, kita sudah corrupted, kita sudah terkorupsi, sehingga kita nggak bisa memuliakan Tuhan secara sempurna.
Maka akhirnya segala cara yang kita pakai untuk mengatasi ini, untuk mengambil keputusan ini, atau kita mau untuk mengejar fokus ini, semuanya berada di dalam ranah yang sudah corrupted. Sehingga akhirnya waktu kita menentukan kebiasaan di dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari keliaran kita. Bukan dari kita taat sama Tuhan, tapi dimulai dari kita melawan Tuhan. Dan tentu saja, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa adalah kebiasaan yang buruk, bisa kebiasaan yang baik tapi sebenarnya buruk, atau kebiasaan yang baik tapi Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Karena bagi Tuhan itu buruk. Nah, maka kebiasaan ditentukan dari kehidupan ditentukan dari kebiasaan. Poinnya dari Chu Yung Kim yaitu apa? Yaitu adalah kehidupan dimulai dari sebuah kekuatan, khususnya dari manusianya itu sendiri, di dalam kenyamanan dirinya. Jadi orang hidup itu untuk nyaman. Maka waktu dia nyaman, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berbeda-beda, tapi bagi dia nyaman. Misalnya, di dalam keluarga kaya, kalau makan harus tidak boleh bunyi suaranya. Jadi kalau kita melihat, pernah nggak saudara mungkin makan bersama teman-teman, makan bersama dengan orang, lalu waktu makan, saudara makan mungkin dengan gaya yang sangat elegan, yaitu saudara makan dengan tidak mengeluarkan suara, saudara makan dengan sopan. Tapi satu sisi saudara bertemu dengan orang yang waktu makan dia langsung makan dengan sangat-sangat lahap, suaranya keras sekali, bahkan dia waktu makan mie langsung bunyinya begitu mengganggu, dan kita anggap ini tidak sopan. Saudara mungkin kita melihat, ini adalah satu kehidupan yang buruk, ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini. Maka itulah kenapa perlu ada tata krama dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita melihat kepada kekristenan apakah mengajarkan kebiasaan-kebiasaan? Kita melihat Tuhan mengajarkan kepada orang Israel. Misalnya apa? Misalnya pertama kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Tuhan memberikan pelajaran itu untuk bagaimana setiap orang-orang Kristen memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk apa? Waktu mereka beribadah kepada Tuhan, mereka tidak boleh pakai sepatu. Mereka harus lepas sepatu. Seperti waktu Musa waktu dia berada di gunung Tuhan, di situ Tuhan menyampaikan diri dari semak belukar. Di situ Tuhan berkata apa? Copot sepatumu. Copotkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu, lebih tepatnya. Kenapa? Karena tempat ini tempat yang kudus. Nah, Tuhan mendidik untuk apa? Untuk manusia taat untuk apa? Punya kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan yang benar itu berasal dari Tuhan Allah yang mengajarkan. Nah, saudara, kalau Tuhan yang memberikan pelajaran kebiasaan kepada manusia, maka pelajaran itu pasti benar. Nah, pertanyaannya adalah, waktu kita hari ini sebagai manusia, sebagai human, lalu kita membangun kebiasaan-kebiasaan. Kita membangun kehidupan dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, apa jadinya jika kebiasaan-kebiasaan itu bukan bersumber dari Tuhan Allah? Maka kalau kebiasaan-kebiasaan itu tidak bersumber dari Tuhan Allah, maka bukankah berarti setiap kebiasaan-kebiasaan itu adalah muncul dari pribadinya sendiri? Berarti kalau kebiasaan-kebiasaan muncul dari pribadinya sendiri, maka dia akan menganggap kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik. Meskipun di mata orang lain itu tidak baik, what the heck? Ya, maka waktu makan bunyi dan akhirnya menunjukkan ini adalah tanda bahwa ini enak. Tapi justru ada orang waktu makan dia menunjukkan bahwa ini adalah kesopanan yang dibutuhkan. Nah, saudara, banyak orang bilang ini ranah etika. Tapi saudara, ini bukan sekedar ranah etika. Ini adalah ranah teologis juga. Yaitu apa? Bagaimana kita memperlakukan segala sesuatu, kita belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan. Nah, waktu kita memiliki kebiasaan-kebiasaan, tapi kita tidak cross-check dengan
Tuhan yang berfirman, maka kebiasaan-kebiasaan kita akan always failure. Kebiasaan-kebiasaan kita akan pasti menjadi kebiasaan yang menyesatkan. Ataupun kelihatannya anggun, ataupun kelihatannya elegan, tetapi itu hanyalah untuk kebanggaan diri, bukan untuk melakukan apa yang diperkenan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kebiasaan hidup ya, Tuhan kadang-kadang Tuhan tidak kaku untuk menyatakan bahwa seorang tuh harus seperti ini, misalnya harus berpakaian berpakaian dengan begitu rapi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga melihat, coba lihat Coba lihat si Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tinggalnya di mana? Dia tinggalnya di padang gurun. Dan di padang gurun dia ngapain? Di padang gurun dia memberitakan Injil. Dan dia makan apa? Dia makan belalang, dia makan binatang-binatang. Dan saudara, mungkin kita bayangkan bahwa apa? Waduh, itu adalah kehidupan yang sangat-sangat barbarian itu. Kehidupan yang tertata adalah kehidupan kita makan, kita pakai baju yang rapi, lalu kita makan makanan yang beradab dan sebagainya. Nah, seringkali kita menganggap bahwa itu adalah hal yang kontras gitu ya. Tapi saya percaya saudara, itu jika orang berusaha untuk mengatakan bahwa berarti kebiasaan yang buruk pun Tuhan izinkan. Saya mengatakan bahwa apa? Tuhan meskipun di satu sisi dia kelihatannya tidak terlalu memusingkan banyak hal. Tapi saudara, kita harus lihat. Meskipun kita melihat Yohanes Pembaptis contohnya, dia ada di padang gurun. Dia mungkin pakai baju yang sangat-sangat mungkin minim, atau dia pakai baju yang sudah sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena ya dia di padang gurun, dia mana bisa punya kesempatan mandi. Ya. Tapi kita melihat bagaimana apa yang dia lakukan, apa yang dia hidupi, semuanya itu ada konteksnya. Di mana dia di padang gurun, memang tidak punya rumah di situ, dia memang tidak punya toilet di situ, dia memang tidak punya laundry di situ. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa si Yohanes Pembaptis memang dia sengaja tidak mau mandi, dia memang sengaja untuk pakai baju apa adanya, dan dia memakai segala sesuatu di dalam dirinya itu tanpa fasilitas, dan semuanya itu boleh dong. Karena boleh, ya sudah, berarti apa? Kita tidak boleh komplain kalau ada orang misalnya pergi ke gereja hanya pakai celana pendek, hanya pakai sandal jepit, atau hanya pakai kaos oblong dan sebagainya, apalagi kaos kutang. Saudara, seringkali kita pakai ayat Alkitab lalu kita out of context, ya akhirnya kita melakukan satu pembelaan diri. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia di padang gurun dan memang tidak ada toilet, memang tidak ada, dia nggak punya koper, dia nggak bisa untuk punya baju ganti dan sebagainya, karena melayani di sana itu struggle. Maka memang dalam keadaan seperti itu Tuhan mengizinkan dia untuk menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan di padang gurun memberitakan Injil. Dan waktu dia tidak mempedulikan pakaiannya dan sebagainya, saudara, itu bukan berarti Tuhan hanya melihat hatinya lalu tidak memperhatikan akan apa yang menjadi respon dia. Saudara, ini menjadi sesuatu yang seringkali orang-orang mengutip ayat Alkitab untuk membela diri, saudara. Maka itulah kenapa kita perlu untuk mendidik. Misalnya anak-anak muda yang biasanya kebiasaan suka pakai sandal jepit atau suka pakai kaos oblong ke dalam gereja. Kita sebagai gereja, kita mengajak mereka untuk hidupi kebiasaan yang benar. Dan pada saat mengajak mereka menghidupi kebiasaan yang benar, berarti apa? Mengajak mereka untuk menyadari bahwa apa? Kalau Tuhan ada di sini, seharusnya apa yang menjadi responmu di hadapan Tuhan. Saudara, saya pernah waktu sekolah di Taiwan, saudara. Saya pernah sekolah di Taiwan dan kami punya teman baik, banyak orang Jerman, kami punya teman orang Panama, kita punya
teman orang-orang Peru, kita punya banyak teman-teman Amerika Latin dan sebagainya. Dan pada saat itu setiap hari Minggu kami semua berangkat ke gereja, saudara. Waktu itu belum ada GRII, saudara. Maka waktu belum ada GRII, maka waktu itu saya pergi ke gereja Wesley, kita gereja Metodis, dan kami ikut di dalam kebaktian English Service. Nah, waktu saya pertama kali berangkat dan berkumpul di meeting point untuk kita mau berangkat sama-sama ke gereja, saya kaget luar biasa, saudara. Kenapa? Karena teman-teman saya yang dari Eropa, Amerika, mereka semua ke gereja dengan pakai baju yang rapi luar biasa. Mereka pakai jas, mereka pakai hem, mereka pakai kemeja, mereka celana panjang, pakai sepatu rapi, seperti mereka pergi pesta, seperti mereka pergi ke tempat-tempat penting. Sedangkan kami orang-orang Indonesia, kami justru pakai kaos, kami pakai celana jeans, bahkan jeans kami adalah jeans yang robek-robek, lalu juga kami juga pakai sepatu olahraga yang nyentrik dan sebagainya. Nah, saudara, waktu kami melihat, loh, kok beda ya? Kami punya reaksi waktu kita mau ke gereja. Kenapa kami seperti ini, mereka seperti itu? Nah, saudara, akhirnya kami bertanya, saudara, what's wrong with you, man? Apa yang terjadi padamu, man? Kenapa kamu rapi sekali? Kenapa sampai begitu pakai suit, pakai jas, bahkan mereka pakai celana yang rapi, pakai sepatu yang rapi, pakai berdandan yang rapi. Sampai ada satu teman kita sampai berkata apa? Apakah kamu mencari wanita di gereja? Apakah kamu mencari pasangan di gereja? Apakah kamu mau mejeng di gereja? Jawaban mereka tidak. Jawaban mereka seakan-akan menampar kita, saudara. Yaitu apa yang dikatakan. Kami ke gereja. Kami kenapa berpakaian seperti ini? Karena kami mau ketemu Tuhan. Sebenarnya konsep ini pun sebenarnya salah, saudara. Kenapa? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana, maka seharusnya nggak perlu kamu sampai se-strict itu mengatakan, aku mau ketemu Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di mana-mana. Tapi saudara, waktu dia mengatakan, saya mau ke gereja, saya mau ketemu Tuhan, masakan saya pakai baju yang jelek. Saudara, waktu itu kami seakan-akan tertampar dengan kalimat-kalimat mereka. Kenapa? Karena rupanya kami membiasakan diri untuk pergi ke gereja, tapi kami membiasakan diri ke gereja bukan dengan penghormatan yang seharusnya kita beri, yaitu yang terbaik. Kita menghormati Tuhan, tetapi penghormatan kita cuma sebatas. Mungkin sebatas, ya kalau saya tidak diusik soal fashion, is okay. Tapi kalau saya diusik, saya mungkin nggak mau ke gereja. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, maka kehidupan ditentukan oleh kebiasaan. Saya rasa kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan. Tapi pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan manusia tidak bisa di dalam kebebasan manusia. Tapi kebiasaan-kebiasaan harus belajar taat sama Tuhan. Harus belajar cross-check dengan firman Tuhan. Tentunya harus di dalam hikmat Roh Kudus untuk dapat membawa kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, keempat, saudara, yaitu adalah membangun kualitas diri agar masa muda tidak sia-sia. Nah, kalau kita melihat kualitas diri dimulai dari mana? Kualitas diri bersumber dari apa? Nah, Chu Yung Kim mengatakan bahwa kualitas diri kita supaya hidup kita nggak sia-sia adalah kita harus punya mimpi. Kalau kamu mau memiliki kualitas diri, kamu harus berani bermimpi. Kamu harus berani bermimpi untuk gimana kamu bisa memiliki masa muda yang berhasil. Punya mimpi gimana kamu setelah sekolah, kamu punya perusahaan yang kamu inginkan. Kamu memiliki istri yang kamu inginkan. Kamu memiliki studi lanjut yang kamu inginkan. Maka kualitas diri itu harus didasarkan dari kisahmu. Dimulai dari mimpimu. Dimulai dari kemampuanmu, dimulai dari usahamu. Apakah kau ingin jadi pengusaha hebat? Kalau kau mau menjadi pengusaha hebat, maka harus berani bermimpi. Kalau mau menjadi seorang yang bisnis dan menjadi bisnismen yang berhasil, kamu harus berani bermimpi.
Nah, saudara, kalau kita sekedar melihat itu secara konteks humanis, itu adalah satu ya motivasi, kata-kata motivasi yang sangat-sangat is work. Kenapa? Karena memang kita harus berani berambisi, kita harus berani bermimpi, kita memang harus berani untuk ya berjuang gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kualitas diri itu tidak didasari dari Tuhan, tidak didasari dari pengertian yang benar, maka saudara, kualitas diri yang kita bangun adalah kualitas diri yang tidak ada satu hal yang memperkenan hati Tuhan. Dan waktu kualitas diri yang kita bangun tidak berada dalam perkenanan Tuhan, maka kualitas diri yang kita bangun adalah kualitas diri yang cuma temporary, cuma sesuatu yang ya kita harapkan ya sudah selesai, tapi tidak ada eternal plan di situ. Nah, setelah kita sebagai orang Kristen, kita percaya kita percaya Tuhan tuh punya eternal plan. Dan Tuhan punya eternal plan-nya bukan cuma di dalam planning-nya Tuhan, tapi di dalam hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya di dalam eternal plan-nya Tuhan, maka itulah yang menjadi satu hal yang perlu kita bangun. Jadi kalau sudah bangun kualitas diri, yaitu apa? Saya cuma mau jadi bisnismen, saya cuma mau jadi orang berhasil, saya cuma mau jadi orang yang kaya. Cuma begitu saja, maka kualitas itu cuma temporary. Tapi waktu saya mau jadi orang yang berguna, saya mau jadi orang yang hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, setelah itulah kualitas diri yang memiliki grade yang lebih tinggi daripada sekedar kualitas diri dari diri. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang jauh lebih daripada diri kita. Tapi kita punya satu rencana kualitas diri yang melampaui diri kita sendiri, yaitu rencana Tuhan. Kadang-kadang kadang-kadang waktu kita mengharapkan, saya mau jadi bisnismen yang hebat, tapi Tuhan justru nggak mau kita di bisnismen yang hebat. Justru jangan-jangan sudah mau jadi seorang misalnya menjadi seorang anak muda yang punya keberhasilan, tapi kadang Tuhan izinkan kita untuk punya pas-pasan saja. Nah, kadang-kadang semuanya itu adalah satu hal yang ya kita nggak bisa pungkiri, sudah. Misalnya kita mau jadi orang normal, tapi kita dilahirkan dengan cacat. Akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Saya mau jadi normal. Oke, kalau mau jadi normal, ada fakta yang harus diterima, yaitu apa? Yaitu kita cacat. Kita tidak normal. Tapi di dalam ketidaknormalanmu, apa yang kau mau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa melangkahkan hidup saya di dalam ketidaknormalan itu? Itu jauh lebih dewasa daripada sekedar orang yang sudah cacat akhirnya berkata, saya mau normal. Kadang-kadang saya mau normal cuma karena saudara mau diperlakukan seperti orang normal. Tapi saudara tidak bisa mengubah satu fakta. Kalau sudah cacat, berusaha normal, pun kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang secara sempurna normal. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, kita harus terima fakta, tapi kita juga harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki eternal plan-nya, dan kita mau mohon itu jadi fokus kita. Jangan cuma dangkal hanya mau jadi bisnismen yang berhasil, cuma mau jadi anak muda yang kaya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang justru kita katakan itu rendah. Ingat dalam kitab suci, saudara, pemuda kaya mencari Tuhan. Yesus mengatakan bahwa semua sudah kulakukan. Maka saya mau ikut engkau Tuhan. Kenapa? Karena bagi pemuda itu, saya sudah kaya. Saya sudah melakukan perintah Tuhan. Saya sudah punya semua segala sesuatu yang saya inginkan. Tapi sekarang saya mau ikut Tuhan. Dan bagi Tuhan apa? Oh aduh, puji Tuhan kamu mau mengikut aku ya. Oh puji Tuhan ya kamu sudah menjadi orang berhasil ya. Oh puji Tuhan kamu sudah punya kualitas diri ya. Tuhan mengatakan apa? Tanggalkan semuanya itu. Kamu mau ikut aku? Berarti kamu mengikut aku itu lebih daripada apapun. Maka
tanggalkan semua. Jual semua kekayaanmu. Akhirnya pemuda itu, apa yang terjadi? Dia mempercayai bahwa mengikut Tuhan itu adalah goal of life yang melampaui kekayaannya, melampaui keberhasilannya, melampaui. Secara teori dia tahu, tapi waktu Tuhan bilang, jual semuanya dan ikutlah aku. Kualitas dirinya langsung hancur. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut eternal plan-nya Tuhan. Dia punya kualitas diri, tapi dia tidak mau mengikuti rencana Tuhan. Maka apa? Dengan sangat sedih dia meninggalkan Tuhan. Sia-sialah semua masa muda itu. Semakin Saudara baca kitab suci, melihat konsep-konsep yang ada, semakin kita tahu betapa berharganya kitab suci dan betapa berharganya firman. Dan waktu kita lihat poin kelima, yaitu pertahankan orang sekitarmu atau relasi di situ. Berarti apa? Kita belajar untuk bagaimana mempertahankan orang-orang relasi. Maksudnya apa, Saudara? Pertahankan orang-orang di sekitarmu, relasi di situ. Nah, Saudara, menurut Chu Yung Kim, dia mengatakan bahwa apa? Bahwa hidup itu harus punya komunikasi. Nah, dia mengatakan bahwa komunikasi itu harus diperbaiki. Setiap manusia punya komunikasi itu rusak. Manusia paling susah untuk berkomunikasi. Entah itu dalam keluarga, antara ayah dengan anak nggak bisa nyambung. Antara suami istri nggak bisa nyambung, orang tua dan anak nggak bisa nyambung. Lalu kita melihat begitu banyak antara sesama teman nggak bisa nyambung. Akhirnya kita melihat antara pacar juga bisa nyambung. Akhirnya kita melihat dua belah pihak, mereka menjadi orang-orang yang seringkali tidak berkembang secara komunikasinya. Kenapa? Karena komunikasinya hanyalah between mereka dua pihak itu saja. Mereka hanya berusaha untuk menyelesaikan masalah dua pihak saja. Mereka berusaha untuk menikmati hidup mereka hanya dengan komunikasi dua pihak saja. Dan mereka tidak punya pertahanan komunikasi yang benar. Maka itulah kenapa Tuhan harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pertemanan, hidup kita di dalam pernikahan, hidup kita di dalam keluarga, hidup kita bersama dengan orang lain. Kenapa, Saudara? Karena Tuhanlah yang mencipta saudara dan saya, dan Tuhanlah yang mengajarkan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, memperlakukan diri kita di hadapan Tuhan, dan memperlakukan diri kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, dan kepada orang lain. Tuhanlah yang seharusnya menjadi standar di dalam kita berelasi, berkomunikasi. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita merusak komunikasi itu, kita tidak memperbaiki kembali komunikasi itu, kita membiarkan hate speech, kita membiarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan kebencian, dan akhirnya kita melihat relasi-relasi menjadi rusak, menjadi kritis, dan penuh krisis. Akhirnya kita melihat tidak ada satu hal yang memberikan sebuah hasil yang baik. Maka Saudara, ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena seringkali kita adalah orang-orang yang hidup sebagai manusia, tetapi kita punya behavior produk yang jelek, luar biasa. Oke, jadi ini minggu lalu kita sudah sempat bicara tentang Chu Yung Kim ini, dan kita melihat bagaimana dari setiap poin-poinnya ini sebenarnya sangat humanis dan sangat-sangat baik, tapi sudah banyak hal yang lag di balik semuanya itu. Nah, tapi saya sekarang akan melanjutkan dengan satu hal, kenapa orang bisa punya behavior yang jelek? Kenapa orang bisa tidak berani menantang diri? Kenapa orang bisa tidak berani untuk mendesain waktu atau mendidik diri di dalam manage waktu? Kenapa kita tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang baik? Kenapa kita tidak bisa membangun kualitas yang baik? Kenapa kita tidak bisa mempertahankan relasi dan komunikasi yang baik? Kenapa? What's wrong with us? Ya. Nah, Saudara, saya kutip seorang yang bernama Paul Hiebert, ya, dia penulis buku dari Transforming Worldview, dia orang Kristen, Saudara. Nah, Saudara, sangat menarik, Saudara, di mana kita melihat di dalam diagram yang dia sharingkan bahwa seringkali
decision yang kita ambil atau behavior produk yang kita hasilkan, semuanya itu berada di dalam cara pandang yang dipengaruhi oleh pengalaman yang pahit. Jadi seringkali pengalaman itu menentukan bagaimana kita memiliki cara pandang. Jadi pengalaman hidup kita seringkali yang membuat kita merasa berhasil atau merasa gagal di dalam iman, di dalam perasaan, maupun di dalam nilai, maupun juga di dalam mengambil keputusan dan menghasilkan behavior product dalam hal ini. Contoh, saudara, misalnya saya sharing, misalnya saya kaitkan dengan hidup saya, saudara. Saya adalah anak pendeta, saudara. Jadi waktu saya dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan. Jadi papa saya masih sekolah teologi, mama saya juga sekolah teologi. Nah, waktu itu waktu lahir, dan waktu saya lahir kami tinggal di gereja, saudara. Maka kami tinggal di gereja yang cukup besar, dan di gereja itu kami tinggal, maka saudara, itu menjadi satu kehidupan di mana gereja itu adalah rumah saya. Jadi saya merasa gereja itu bukan rumah Tuhan. Saya merasa gereja itu rumah saya, karena saya tinggal di situ. Nah, ada satu masa-masa yang membuat saya akhirnya bisa punya behavior produk yang tidak baik, khususnya dalam kehidupan saya. Contohnya adalah, saudara, di dalam masa kecil saya punya banyak pengalaman-pengalaman yang buruk. Saudara, saya pernah mengalami satu kehidupan, yaitu waktu saya tinggal di gereja, saudara. Waktu itu saya ingat sekali, di bulan Agustus, waktu itu saya ingat ulang tahun papa saya waktu itu. Nah, saudara, dan di depan gereja itu ada basar, ada kayak orang-orang jualan, ada orang-orang menawarkan akan satu permainan-permainan yang saudara pakai uang, lalu saudara bermain di situ. Jadi seperti karnaval, seperti ada basar dan juga sebagainya. Nah, saudara, waktu itu saya keluar sendirian, saudara. Saya keluar dari gereja dan saya berjalan sendirian dan saya melihat-lihat akan basar itu. Ya, saya melihat akan tempat itu. Saya keliling dari sepanjang jalan itu ada kios apa saja. Nah, lalu tiba-tiba, saudara, yang terjadi yaitu apa? Yaitu tiba-tiba yang terjadi, yaitu pada saat saya jalan, tiba-tiba saya didatangi orang anak kampung. Lalu anak-anak kampung itu dengan sangat-sangat rasis. Dia mengatakan saya Cina, ya, dia mengatakan saya singkek, saya disebut kata-kata yang nggak sepatutnya. Lalu akhirnya saya dipukulin, saudara. Jadi kurang lebih ada 5-6 orang di situ, dan 5-6 orang itu memukuli saya sampai saya punya hidung berdarah, sampai saya punya badan memar-memar, sampai saya punya kaki itu juga kena kerikil dan sebagainya, luka-luka lecet-lecet. Tapi waktu itu saya ingat sekali, saya punya hidung itu dipukul 6 orang, dan saya sampai itu waktu itu saya merasa sepertinya saya adalah anak yang nggak berguna. Kenapa? Saya nggak bisa bela diri waktu itu. 6 orang memukuli saya dengan sangat-sangat kejam. Saya rasakan, sampai sekarang kalau saya bayangkan, saya merasakan sakitnya hidung saya waktu itu. Saya bayangkan tubuh saya yang dipukuli sana-sini. 6 orang memukuli saya. Dan lalu akhirnya saya berusaha melarikan diri, tetapi terus-menerus saya dipukuli, sampai akhirnya ada satu orang teriak. Dan akhirnya waktu dia teriak, satpam di situ, satpam itu teriak, saya langsung lari dan saya langsung masuk gereja. Dan waktu saya masuk dalam gereja, saudara, keluarga saya kaget. Kenapa? Karena saya dari hidung sampai baju semua darah semuanya. Waktu itu saya ingat sekali, papa saya itu mengundang tamu-tamu. Waktu itu di dalam untuk untuk merayakan hari jadinya. Waktu tamu-tamu tuh lihat saya penuh dengan darah, kaget mereka semua. Papa saya juga kaget, mama saya juga kaget. Waktu lihat, ini kenapa nih anak kok sampai berdarah-darah? Rupanya baru tahu dipukulin di depan gereja. Waktu itu, saudara, karena pengalaman itu, akhirnya pengalaman itu membuat saya merasa bahwa apa? Saya
tidak bisa punya satu hal di dalam diri saya untuk saya punya percaya diri. Sejak saya dibully sampai begitu, saya kehilangan kepercayaan diri saya. Saya merasa lack, saya merasa kehilangan kepercayaan diri. Maka itulah kenapa saya menjadi seorang yang lebih ke dalam daripada saya keluar. Saya merasa lebih baik memendam daripada saya mengeksplor dan sebagainya. Maka saudara, itu menjadi satu masa bad experience, ya, pengalaman yang buruk, sampai akhirnya membuat saya tidak bisa punya keberanian. Nah, ini ngefek dia dalam behavior produk saya. Akhirnya saya menjadi orang yang mungkin lebih minderan, atau saya mungkin menjadi orang yang lebih merasa tidak percaya diri. Akhirnya saya menjadi orang yang pasif dan sebagainya. Nah, saudara, dan itu juga mempengaruhi, bukan sekedar mempengaruhi behavior produk atau decision hidup saya, tapi mempengaruhi everything. Misalnya, saya punya belief, ya, saya orang Kristen, ya. Saya orang Kristen berarti saya harus bersaksi bagi Tuhan, saya harus jadi garam dan terang dunia, saya harus hidup suci, ya. Saya jelas punya belief itu. Tapi pertanyaannya, waktu saya punya belief itu, saya comfortable nggak? Karena pengalaman-pengalaman, kalau saya bersaksi, kalau saya dipukulin lagi kayak waktu saya kecil, gimana? Kalau saya punya satu hal, saya berkhotbah, tapi waktu saya berkhotbah, pengalaman saya adalah saya ini adalah orang yang tidak layak untuk berkhotbah. Kenapa? Karena mungkin orang akan memukuli saya setelah saya berkhotbah. Bisa merasa tertekan, bisa merasa uncomfortable, bisa merasakan pressure. Feeling-nya akhirnya rusak. Kenapa? Karena adanya pengalaman bullying itu, yang akhirnya membuat saya jadi orang Kristen yang nggak berani. Jadi orang Kristen yang pasif. Jadi orang Kristen yang kurang memiliki satu action. Belum lagi value-nya. Saya adalah anak pendeta. Anak pendeta dituntut hidup suci. Anak pendeta kalau nakal itu adalah minus. Anak pendeta harusnya anak yang baik-baik. Anak pendeta harusnya tidak bertengkar. Anak pendeta harusnya sopan. Anak pendeta harusnya apa? Memberikan sebuah contoh yang baik. Tetapi saudara, waktu dalam kehidupan saya justru menjadi seorang anak pendeta yang krisis sebenarnya. Kenapa? Karena jemaat di mana saya tinggal, jemaat papa saya, itu semua pasti melihat saya. Dan waktu melihat saya nakal, yang kena siapa? Yang kena bukan cuma saya doang. Yang kena adalah ini anak pendeta nih nggak beres. Papanya ngajar apa sih? Mamanya ngajar apa sih? Saudara, kita lihat kaitannya itu. Gimana kita melihat behavior produk bisa muncul? Itu adalah karena kita melihat adanya satu pengalaman yang buruk yang akhirnya mempengaruhi belief, mempengaruhi value, mempengaruhi feeling, dan akhirnya membuat kita hidup sebuah behavior product di dalam decision yang dipengaruhi besar oleh pengalaman tersebut. Maka sudah kalau saya jadi anak pendeta, akhirnya yang jadi satu hal yaitu apa? Saya nggak comfortable, saya merasa pressure, saya merasa tertekan. Kenapa? Karena kalau anak pendeta harusnya anak yang benar, tapi waktu saya jadi anak yang nggak benar, akhirnya mereka memberikan judgment, mereka memberikan memberikan satu penilaian, dan penilaian itu adalah penilaian yang pressure, full of pressure. Yaitu adalah bukan cuma saya anak pendetanya, tapi mungkin yang kena adalah pendetanya itu sendiri ngajar apa kepada anaknya. Nah, saudara, ini adalah salah satu yang menjadi satu hal, sebenarnya pengharapan itu ada atau enggak sih? Sebenarnya kita waktu mengalami quarter life crisis, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyelesaikan quarter life crisis?
Di saat bad experience di dalam masa krisis kita itu mempengaruhi belief, mempengaruhi feeling, mempengaruhi value kita, mempengaruhi decision kita, bahkan mempengaruhi behavior produk kita. Waktu kita melihat hal seperti ini, how come? Bagaimana mungkin kita bisa punya pengharapan? Maka saudara, bagaimana kita bisa punya pengharapan? Kalau kehidupan kita saja secara dipengaruhi dari bad experience, akhirnya merusak iman, merusak perasaan, merusak nilai, merusak cara pandang, merusak keputusan, dan merusak kebiasaan. Saudara, maka itulah kenapa kita perlu untuk coba untuk menggali sebenarnya apakah saya bisa memiliki kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang out from crisis. Bisa nggak saya out from crisis? Apalagi di quarter life crisis. Nah, saudara, mungkin bisa ke next slide, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam humanistic theory, ada seorang bernama Abraham Maslow. Ya, saya pernah bahas ini ya. Saya pernah bahas ini di China. Yaitu kita melihat hidup itu nggak bisa lepas dari beberapa poin ini. Pertama, di paling bawah dulu ya. Jangan lihat dari atas dulu. Ini adalah piramida yang dimulai dari bawah. Fondasinya adalah apa? Yaitu manusia harus dipenuhi apa yang namanya physiological needs. Physiological needs adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yaitu apa? Air, angin, udara, makanan, ya, tidur, pakaian, reproduksi, itu adalah kebutuhan needs kita. Jadi kalau saudara nggak makan, saudara nggak hidup. Saudara nggak minum, saudara nggak hidup. Maka ini adalah kebutuhan yang nggak boleh nggak ada. Physiological needs. Jadi physical needs, kalau kita bisa lebih tepat, yaitu kita harus memenuhi physical needs. Kedua ada yaitu security needs atau safety needs. Jadi kita harus punya rasa aman dalam hidup ini. Personal security kita terpenuhi, employment resources, healthy, prosperity, itu semua terpenuhi. Jadi kalau kita punya rasa aman, ada secure di dalam diri kita, itu akan menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup. Jadi misalnya saudara pilih rumah. Nah, kalau rumahnya di dekat penjara, mungkin saudara akan berkata, waduh saya takut. Kenapa? Karena ini tidak memberikan rasa aman. Kenapa? Karena jangan-jangan penjaranya bisa nembus ke rumah saya misalnya. Akhirnya kita nggak merasa aman. Oke, maka safety needs itu penting. Security needs itu penting. Itulah kenapa kita perlu password. Kita punya misalnya kartu ATM. Kartu ATM kita kasih password. Kenapa? Karena for our own security. Karena kita mau secure dan kita perlu password. Ketiga yaitu ada love and belonging. Yaitu kita perlu akan cinta, kita perlu akan kasih sayang, kita perlu akan hubungan dengan manusia. Itu friendship, intimacy, family, ya, ada sense of connection di situ. Kita butuh itu. Kalau nggak ada itu, kita nggak mungkin hidup dengan normal. Lalu juga esteem, ya, self-esteem, itu adalah kita dihargai, kita menghargai, punya respect, punya status, recognition, strength, freedom, di mana kita dihargai dan menghargai orang lain. Kalau kita nggak dihargai, kita pasti nggak merasa hidup itu berarti. Dan juga terakhir adalah self-actualization. Itu kita punya desire to become the most that one can be. Itu saya punya satu desire, saya punya satu punya satu harapan untuk menjadi orang yang berhasil atau punya harapan menjadi orang yang berguna, bisa membuktikan diri, bisa mengaktualisasikan diri. Ya sudah, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat ya kita harapkan kita bisa membuktikan diri kita ini siapa. Ya. Tapi problemnya adalah ini sekali lagi humanistic theory. Jadi sebenarnya ini kalau dibaca di dalam kacamata humanistik ya ini memang sesuatu yang lumrah gitu ya. Tapi problemnya adalah sekali lagi tidak ada sense of tidak ada transcendence, God of transcendence.
itu nggak ada Tuhan di situ. Maka problemnya adalah ini adalah satu ajaran yang ateis sebenarnya. Kenapa? Karena hanya membicarakan tentang Tuhan, tapi nggak membicarakan tentang hanya membicarakan tentang diri sendiri, tapi tidak membicarakan tentang Tuhan. Nah, waktu kita melihat hal seperti ini, maka ini yang perlu kita koreksi. Gimana kita mendasari pengharapan yang sesungguhnya penuh pengharapan. Karena kalau cuma physiological needs, hanya cuma safety needs, cuma love and belonging, cuma esteem, dan juga self-actualization saja, itu hanya membereskan urusan di dalam dunia ini. Itu hanyalah membiarkan sesuatu yang bersifat fisik saja. Tapi ini tidak membereskan kerohanian kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Apa jadinya kalau kita physiological needs kita terpenuhi, safety needs kita terpenuhi, love and belonging kita terpenuhi, esteem kita terpenuhi, dan self-actualization kita terpenuhi, tapi kita tetap tidak masuk surga. Kita tetap tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tetap tidak memperkenan kita. Neraka adalah tempat kita. Kalau gitu, adakah pengharapan dalam hidup kita? Maka saudara, ini menjadi sesuatu yang kita perlu dengan yakin dan percaya. Konsep Abraham Maslow hari ini mempengaruhi banyak lapisan masyarakat. Bahkan di dalam dunia bisnis, dalam psikologi, maupun juga di dalam antropologi, maupun juga di dalam segala logi-logi yang lain. Kita melihat pemikiran Abraham Maslow menjadi satu pemikiran yang menjiwai setiap bidang-bidang di dunia ini. Tapi mereka seharusnya sadar bahwa semua hanya membawa mereka menjiwai sesuatu yang bersifat temporary. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan. Setelah mati saya kemana? Kalau cuma berdasarkan Abraham Maslow punya konsep, tidak ada surga neraka. Maka saudara, kita perlu punya satu keyakinan, yaitu apa? Mau tidak mau, kita butuh Tuhan. Pengharapan satu-satunya adalah ada pada Tuhan sendiri. Nah, jika demikian, kalau Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan satu pengharapan bagi kita, pertanyaannya, Tuhan ajarkan apa kepada kita? Saudara, kita coba lihat di dalam slide terakhir. Nah, saudara, di dalam slide terakhir saya kutip 3 ayat, saudara. Dan ini menjadi satu ayat-ayat yang dapat mendasari kita khususnya di dalam bagaimana kita memahami pengharapan Tuhan. Nah, saudara, saya ajak kita untuk buka kitab suci. Oke, saya minta yang pertama, saya minta Gracelyn bisa bantu bacakan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudara, maka di sini kita bisa melihat beberapa hal. Be alert and of sober mind, yaitu adalah sadarlah dan waspadalah, berjaga-jagalah, waspadalah. Maka di sini kita melihat bagaimana di dalam 1 Petrus ini kita tidak bisa hidup dengan tidak merasa perlu ada yang dikhawatirkan. Satu sisi memang Alkitab mengajarkan jangan kamu khawatir. Tapi sudah pikir, jangan khawatir dengan apa yang kamu pakai, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, jangan khawatir dengan apa yang kamu perlukan. Kenapa? Karena Tuhan saja menjaga burung pipit. Ya, burung pipit saja Tuhan jaga, apalagi kita. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah burung pipit pun Tuhan kasih makan. Meskipun kita melihat burung pipit itu juga cari makan sendiri juga. Tapi Tuhan mengizinkan sehingga burung pipit itu tetap dapat makan.
Jadi sebenarnya kalau kita melihat kesusahan itu ada nggak? Kesusahan itu ada. Kesusahan itu eksis nggak? Kesusahan itu eksis. Krisis itu ada nggak? Krisis itu ada. Tapi sadar dan waspada maksudnya apa? Sadarlah bahwa apa? Bahwa ini realita. Sadarlah bahwa apa? Bahwa saya ini anak Tuhan. Sadarlah bahwa apa? Bahwa ada musuh yang di sekitar kita. Jadi sadar itu bukan bicara tentang satu poin. Sadar itu bicara tentang all points di dalam hidup kita. Jadi kita perlu punya kesadaran bahwa saya anak Tuhan. Saya harus punya kesadaran bahwa iblis di sekitar kita. Kita harus punya kesadaran bahwa saya harus hidup benar. Saya harus punya kesadaran bahwa harus menolak hidup yang tidak benar. Harus punya kesadaran. Dan of sober mind yaitu adalah kita punya kewaspadaan. Kewaspadaan berarti apa? Kita harus punya barometer. Kita tidak bisa berkata, oh dia mengatakan ini, oke saya ikut seperti air mengalir. Oh orang ini mengatakan seperti ini, saya juga ikut seperti air mengalir. Akhirnya kita menjadi pelin-pelan, dan akhirnya kita tidak punya dasar, kita tidak punya standar, kita cuma ikut kemana saja air mengalir. Itu namanya tidak waspada. Dan orang yang tidak waspada itu adalah orang yang tidak punya standar. Dan orang yang tidak punya standar itu adalah orang yang mati sebenarnya. Orang hidup itu punya standar. Ada standar yang salah, ada standar yang benar. Tapi kalau orang yang bilang mengikuti seperti air mengalir, itu adalah orang mati. Nah, seringkali kita malas mikir, seringkali kita malas bergumul, kita seringkali malas untuk percaya, kita seringkali malas untuk setia. Dan akhirnya kita membuang semuanya yang namanya kesadaran dan kewaspadaan itu. Padahal iblis ada di sekitar kita. Padahal iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan kita slow aja. Kita seringkali jalani aja seperti air mengalir. Saudara, you already dead. Saudara sudah mati kalau konsepnya seperti itu. Itulah kenapa kalau saya seringkali dengar orang-orang yang bilang, gimana hidupmu? Oh, jalani aja kok seperti air mengalir. Itu orang yang malas mikir, orang malas bergumul, itu orang yang malas memiliki kerohanian yang benar, dan orang yang demikian orang yang malas hidup sebenarnya. Maka kita mengatakan apa? Be alert and of sober mind. Dan dia mengatakan yang kedua yaitu apa? Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believer throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Dia mengatakan bahwa apa? Bahwa harus untuk punya satu hal yaitu apa? Punya satu fokus. Fokusnya apa? Fokusnya yaitu bagaimana kita belajar untuk percaya. Kebinasaan itu adalah sesuatu yang kita hadapi. Kita juga melihat penderitaan adalah sesuatu yang kita hadapi. Tetapi apakah kita standing firm, melawan dengan iman yang teguh? Apakah kita punya dasar yang teguh? Apakah kita punya akan satu keyakinan yang teguh? Keyakinan yang teguh yang nggak buat kita sesat. Nah, saudara, keyakinan teguh yang tidak membuat kita sesat, yang tidak membuat kita binasa. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi, saudara, hal pertama yang kita bisa pelajari dari sini adalah Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita waspada, Tuhan mau kita dengan berani melawan dengan iman yang teguh. Untuk apa? Untuk tidak berpusat kepada hal yang sesat. Tapi kita berpusat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengalami quarter life crisis, kita nggak tahu mau putusin apa. Coba kita sama-sama lihat. Kalau saya mau sekolah atau saya kerja ya, kalau kita sekolah, apa kita bisa memuliakan Tuhan lebih?
Kalau kita kerja, apakah dengan masa kita usia muda kita kerja, kita bisa memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kalau memang kita tidak punya uang, kita bekerja, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita punya uang dan kita bisa sekolah, kita bisa untuk memuliakan Tuhan melalui sekolah. Jadi saudara, kita harus jangan kecil hati, tapi kita juga harus realistis. Kalau memang kita bukan orang kaya, dan kita tidak bisa punya uang untuk sekolah, jangan guilty feeling untuk tidak sekolah. Tapi perjuangkan untuk kamu bisa bekerja, karena bekerja pun adalah sekolah kehidupan bagi kamu. Itu pertama, saudara. Yaitu bagaimana kita belajar berpusat kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Kedua, yaitu adalah Yohanes 17 ayat 14 sampai 18. Saudara, saya minta untuk Alista bisa bantu bacain Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat 18. Apakah memungkinkan Alista untuk bacain Yohanes 17 Bisa ayat kok. 14 sampai 18? Ya. Bentar kok. Ya. Yohanes 17 ayat 11. Ya, 11 sampai 18, sorry. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepada 18. Sampai 18. Ya. Ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan Terus. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Oke, Saudara, yang kedua, yang Yohanes 17, 11 sampai 18, saya mau mengajak kita untuk melihat gimana kita bisa punya pengharapan, khususnya yang melampaui krisis. Nah, kalau tadi pertama adalah kita perlu punya kesadaran, kita perlu punya kewaspadaan, dan Tuhan justru mengajak kita untuk melawan setiap iblis, melawan setiap pekerjaan kegelapan, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, meskipun menderita, tetapi justru kesadaran, kewaspadaan, dan juga berani melawan hal yang salah. Itu adalah sesuatu pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan kita menerima, ya. Jadi pengharapan itu bukan berarti, oh saya terima pengharapan. Tidak. Tapi kita pun juga belajar memperjuangkan sesuatu yang benar. Itulah pengharapan. Jadi kalau hari ini kita tahu misalnya ada sesuatu yang salah. Waktu kita melihat ada sesuatu yang salah, pengharapan itu bukan berarti ya sudah ada salah, ada benar. Saya menikmati pengharapan dengan apa? Saya nggak mau ambil resiko apa-apa. Maka nggak mau ambil resiko apa-apa, ya sudahlah, saya tidak mengikuti Allah atau nggak mengikuti iblis. Saya santai saja. Saudara, apakah itu adalah pengharapan? No. Alkitab mengatakan bahwa pengharapan justru dimulai dari kesadaran akan kebenaran, kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kekudusan Allah, dan kesadaran bahwa kita bukan hidup dengan sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka harus waspada terhadap iblis, harus berwaspada terhadap iblis, kekuatan kegelapan, dan berani melawan dengan iman yang teguh
dan tidak sesat. Itulah pengharapan. Jadi pengharapan kekristenan itu aktif. Pengharapan kekristenan itu adalah sesuatu yang bergerak. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan. Maka anugerah keselamatan menggerakkan kita untuk sadar, menggerakkan kita untuk waspada, menggerakkan kita untuk berani menantang zaman, berani melawan dengan iman yang teguh, dan berani tidak sesat dan hidup di dalam kebenaran. Maka itulah kenapa kekristenan justru sepatutnya adalah berani menyatakan apa yang benar di mata Tuhan. Maka itulah pengharapan. Jadi pengharapan bukan adil, makmur, dan tidak mengalami masalah. Justru masalah harus dihadapi. Justru masalah harus diterobos. Justru masalah harus di-breakthrough, overcome. Dan itulah yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Dengan bersandarkan kepada firman Tuhan, kita berpusat kepada Tuhan, kita menjalankan hidup. Itulah pengharapan. Jadi konsep kita hari ini beda banget sama orang lain bicara tentang pengharapan. Justru Tuhan mengajarkan hidup berpengharapan adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Dia. Dan tadi kedua, yaitu adalah kita percaya bahwa Tuhan memelihara orang percaya. Jadi Tuhan memelihara orang percaya, dan memelihara orang percaya supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Ya. Supaya mereka tidak binasa, melainkan mereka beroleh Tuhan sendiri, beroleh kebenaran sendiri. Dan kebenaran itu adalah dari Dia, untuk Dia, bagi kemuliaan nama Dia, supaya genap firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka, karena Tuhanlah sang pemelihara. Berarti apa? Bukan cuma percaya pusat hidup kita harus bersumber pada Kristus, pada Allah, tapi juga kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sang pemelihara, dan Dia memelihara kita baik di bumi maupun di surga. Jadi kalau hari ini kita menjadi anak Tuhan, lalu akhirnya kita mengalami penderitaan di bumi, kita jangan mengatakan Tuhan tidak sayang saya dan saya akhirnya menyangkal iman saya. Tapi justru waktu sudah mengalami penderitaan di bumi, saudara harus percaya apa? Tuhan adalah Tuhan yang akan memelihara saya. Di bumi mungkin saya menderita, tapi tidak di surga. Maka orang tersebut orang yang dewasa. Karena mereka tahu di dunia ini nggak ada yang sempurna. Maka mereka pasti akan bertemu dengan penderitaan. Dan Dia tahu itu. Tetapi mereka juga percaya, setelah menderita di bumi, di surga mereka menerima sukacita. Nah, ini adalah sesuatu pengharapan. Jadi pengharapan bukan cuma sekedar seperti satu kotak saja, namanya kotak dunia, tetapi tidak di dalam kotak surga. Ya. Dan saudara, ini harus menjadi satu keyakinan. Pengharapan orang Kristen adalah di dalam pemeliharaan Tuhan di bumi maupun di surga. Ya. Dan ketiga, 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. Apakah memungkinkan untuk Nelson bisa bacain 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5? Apakah memungkinkan? Bisa kok. Ya, oke. Tapi kalau mati maaf ya, kalau internetnya. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3-5. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya. Jadi di sini kita melihat kita dipanggil untuk memahami pengharapan itu apa. Jadi kalau tadi pertama pengharapan harus berpusat pada Tuhan Allah, ya. Maka Tuhan Allah adalah sumber, maka kita harus sadar, waspada, dan berani melawan apa yang salah.
Kedua yaitu adalah kita melihat Tuhan adalah sang pemelihara di bumi dan di surga. Maka waktu kita mengalami apapun penderitaan di bumi, jangan lupa di surga Tuhan juga akan memelihara kita. Dan ketiga adalah apa? Ketiga yaitu pengharapan bicara tentang satu hal, perjuangan. Jadi waktu kita bisa berjuang itu adalah berpengharapan. Jadi waktu saudara pasti bisa berjuang, misalnya saudara berjuang untuk supaya saudara bebas dari kecanduan misalnya. Jadi misalnya saudara kecanduan pornografi, atau saudara kecanduan akan apa yang namanya narkotik, atau saudara kecanduan terhadap game dan sebagainya. Waktu kita mengalami kecanduan, saudara, kita nggak bisa keluar dari situ. Nah, tetapi perjuangan yang ada di dalam kehidupan orang percaya adalah kita berjuang bukan dengan apa yang namanya perjuangan duniawi, kita bukan berjuang di dalam kedagingan, kita bukan berjuang seperti orang-orang duniawi, tapi kita berjuang dengan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah, yang bisa mematahkan siasat jahat, yang bisa merobohkan arogansi yang jahat, dan menawan dan menaklukkan mereka, dan membawa mereka taat kepada Kristus, membawa setiap mereka bertekuk lutut di hadapan Kristus. Jadi kita berpengharapan kalau apa? Kalau ketiga, kita menjadi orang yang mempercayai God is the truth. Tuhan adalah kebenaran, dan kita menjadi truth seeker, dan kita menjadi kita menjadi yang mencari kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Nah, kalau kita menjadi orang yang seperti itu, maka itulah kenapa kita bisa menjadi orang yang berpengharapan. Jadi misalnya saudara, waktu saudara sekolah misalnya, saudara sekolah, tapi saudara tahu bahwa apa? Sekolah itu mahal. Lalu orang tua kita memang punya uang untuk menyekolahkan kita. Tapi waktu kita tahu orang tua kita menyekolahkan kita dengan biaya yang mahal, dan kita tahu sekolah itu mahal, dan kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa saya disekolahkan oleh orang tua saya, dan saya menerima uang saku dan sebagainya, dan saya hidup sendiri di dalam dunia pendidikan untuk saya. Maka saudara, yang perlu kita yakini yaitu apa? Sadarilah bahwa saudara adalah anak Tuhan yang dikasih anugerah orang tua yang menyekolahkan, dikasih anugerah di mana saudara bisa sekolah, di mana orang lain juga ada orang yang nggak bisa sekolah. Dan kita harus sadar bahwa saudara anak Tuhan, dan saudara tahu bahwa pergaulan itu bisa merusak. Pergaulan itu bisa membuat kita hidup tidak benar. Maka kita harus sadar dan waspada, yaitu apa? Sewaktu-waktu iblis bisa bekerja melalui pergaulan kita. Maka beranilah untuk melawan, beranilah untuk menolak, beranilah untuk berkata tidak kepada pergaulan yang tidak baik, maupun ambisi-ambisi yang tidak baik. Jadi misalnya saudara sudah lulus sekolah, saudara mau kerja, atau saudara saudara mau kerja, atau saudara mau menikah, atau saudara mau untuk sekolah lagi, saudara harus mikir sesuatu dengan kesadaran dan kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi. Kalau saudara bilang saya malas sekolah, maka apa? Karena saya malas sekolah, maka saya kerja saja. Padahal kemalasan itu masih bisa di-training, tidak? Kemalasan masih bisa di-training. Tapi kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita akan membulatkan hati untuk menolak apa yang Tuhan mau kerjakan, yaitu apa? Memaksa kita untuk, kita men-training diri untuk apa? Kita men-training diri untuk sekolah. Tapi karena kita sudah membulatkan diri untuk gua malas sekolah, maka gua tidak mau sekolah. Itu adalah sesuatu pemberontakan. Maka itu sudah ketidakwaspadaan, itu sudah tidak ada kesadaran. Tapi beda kalau misalnya dia memang nggak punya uang. Karena nggak punya uang, nggak bisa sekolah, maka dia satu-satunya adalah bekerja. Sudah bisa bekerja dengan tidak punya uang untuk sekolah pun,
itu adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan. Karena apa? Karena memang dia tidak seberuntung kita mungkin. Tapi perlu dengan kesadaran, dengan iman menjalankan itu. Saudara, saya punya pengalaman, yaitu saya punya teman, saudara, SMA. Teman SMA saya itu dia adalah orang miskin. Tapi dia sekolah di tempat kami di mana mayoritas teman-teman itu adalah orang kaya semua. Ada satu anak di mana anak ini sangat-sangat miskin. Dan dia harus, selain sekolah, dia harus cari uang untuk membiayai keluarganya. Maka apa yang dia lakukan, saudara? Dia pagi sekolah sampai siang, sore dia pulang, malam dia jadi satpam, saudara. Jadi malam dia jadi satpam sampai pagi, lalu pulang tidur sebentar, lalu berangkat sekolah lagi. Seperti itu yang dia jalani di Surabaya. Saya sampai sekarang ingat wajahnya. Saya sampai sekarang masih ingat apa yang menjadi satu. Dia tiap kali kalau di jalan ketemu kita, dia pakai baju satpam, dia malu luar biasa. Tapi saudara, bagi saya itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang betul-betul dia kerjakan dengan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia lakukan dengan maksimal, dan dia kerjakan dengan maksimal. Dia pergi ke gereja, dia pun berdoa kepada Tuhan, yang terbaik diberikan baginya. Yang terbaik adalah dia bisa bekerja, menjadi tulang punggung keluarga, meskipun dia masih SMA sekolah. Dan dia mungkin setelah lulus, dia tidak bisa sekolah seperti kita-kita. Tetapi dia tetap, pada saat dia setelah SMA, dia kerja sampai sekarang sudah berkeluarga. Kadang jalan hidup kita beda-beda. Tapi one for sure, yaitu apa? Lakukan dengan iman apa yang harus kau lakukan. Maka kalau saudara tidak seberuntung orang lain, jangan compare. Tapi lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kedua, belajar untuk bagaimana kita percaya Tuhan memelihara. Kadang kita punya keluarga mungkin adalah keluarga yang keluarga yang cukup. Lalu dalam keluarga yang cukup kita harus ambil keputusan. Saya mau bisnis apa ya? Saya mau bisnis adalah ikut orang tua atau saya bisnis sendiri? Kadang-kadang kita perlu juga melihat, kenapa saya mau bisnis sendiri? Kenapa saya tidak mau dibawa orang tua? Kadang kita juga perlu belajar. Kalau mau bisnis sendiri adalah karena apa? Saya bisnis sendiri karena saya mau berjuang dari nol untuk jadi contoh bagi orang tua. Atau menunjukkan saya adalah anak yang berhasil, anak yang bisa. Dan memuliakan Tuhan tentunya. Nah, kalau kita punya motivasi seperti itu, maka apa? Maka kita percaya, jatuh bangunnya kita. Kadang-kadang sesuatu yang susah luar biasa. Tapi di saat kita mau belajar dari nol untuk berjuang, saudara, kita percaya Tuhan tidak mungkin akan tinggalkan kita. Kalaupun mungkin kita bangkrut sekalipun, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita sebatang kara. Kenapa? Karena tidak ada anak Tuhan yang dibiarkan binasa oleh Tuhan. Maka itu menjadi sesuatu yang harus kita yakini. Bisa bangkrut? Bisa. Bisa gagal? Bisa. Bisa kehilangan apapun? Bisa. Tapi Tuhan, meskipun kita kehilangan banyak hal, tapi Tuhan tetap akan memelihara anak-anaknya. Itu harus kita yakini. Dan terakhir adalah Tuhan adalah Tuhan yang mengajarkan kita untuk bagaimana berjuang. Berjuang bukan ikut cara dunia, berarti belajar tidak kompromi. Berjuang tidak mengikuti kedagingan, berarti tidak kompromi. Belajar tidak seperti orang-orang dunia, pakai cara dunia, berarti tidak kompromi. Berarti di situ apa yang mesti kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu apa? Dengan iman jalani semua. Karena kita percaya di dalam iman di dalam Kristus, senjata yang penuh kuasa Allah diberikan bagi kita. Maka kadang-kadang kita waktu misalnya sekolah, kadang kita nggak tahu kenapa ya saya bisa sekolah seperti ini.
Dan mungkin kita merasakan bahwa saya ini orang tidak pinter loh, tapi kok Tuhan kasih kesempatan sekolah. Kadang kita kenapa ya? Kita itu justru dikasih hidup susah ya. Justru kita dikasih hidup susah. Tuhan mau ajarkan kita bagaimana berjuang dengan benar. Kadang kita harus diberikan pencobaan atau diberikan ujian sama Tuhan adalah untuk membangun kualitas diri kita masing-masing. Apakah kita masih tidak kompromi di dalam menjalani hidup? Ingat saudara, Yusuf dan istri Potifar. Waktu istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf berkata, tidak mau berdosa di hadapan Tuhanku. Dan akhirnya dia ditipu sama istri Potifar. Dan akhirnya dia diperalat oleh istri Potifar sehingga dia dipenjarakan. Tapi setelah dipenjarakan, apa yang terjadi? Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menambahkan hikmat kepada dia. Sehingga akhirnya Potifar menjadikan dia sebagai orang besar. Dan singkat cerita, Yusuf jadi Perdana Menteri. Nah, saudara, ini menunjukkan betapa Tuhan itu mampu membawa hidup benar menjadi satu hidup yang berpengharapan. Maka hari ini kita tutup dengan satu hal. Bagaimana kita menghadapi quarter life crisis? Maka yang pertama, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Roh Kudus. Dan percayalah Tuhan Allah yang menjaga kita melewati semua penderitaan itu. Dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya konsep hidup yang terbenar, yaitu berjuang bagi Tuhan. Berjuang di dalam firman, dan berjuang bagi kemuliaan Dia. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kesempatan ini. Kita menutup sesi malam ini dengan kita mohon kepada Tuhan. Kiranya pengharapan ada dalam hidup kita masing-masing, dan khususnya kita bisa menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun sudah berada. Kiranya Tuhan juga yang mendewasakan kita semua. Baik, saudara, kita akan tutup sama-sama dalam doa. Saya minta untuk saudara Nelson bisa menutup di dalam doa untuk malam ini. Saya minta Nelson bisa pimpin dalam doa. Mohon maaf kalau patah-patah karena dari tadi unstable internetnya. Ya, oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk sesi terakhir dari quarter life crisis ini boleh diselesaikan pada malam hari ini. Tuhan, kami hari ini boleh belajar bagaimana adanya harapan atau tindakan yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi quarter life crisis dari setiap kita. Biarlah dari apa yang kami dengar ini, Tuhan, kami boleh memusatkan diri kami kepadamu, biarlah kami mempunyai sebuah kewaspadaan dan juga kesadaran. Biarlah, karena kami juga percaya karena Engkau lah yang akan memelihara kami walaupun dalam penderitaan di bumi ini. Biarlah kami boleh berjuang bagi nama-Mu, bagi firman-Mu, dan juga bagi kebenaran nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan melanjutkan dengan kita menjalankan persembahan. Dan sebelum kita akan tutup, kita akan sama-sama untuk menyanyikan lagu yang terakhir, dan kita juga akan bersama-sama menjalankan persembahan untuk kita.